Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perpustakaan kelas 11 3B15 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pemrograman perpustakaan menggunakan framework Laravel. Ini adalah nama kelompok kami. Yang pertama Sofa Marwati, Lia Fitriani, Yulia Rahman, Natasha Cik, Andika Pratama yaitu saya, Alfiani Zuhrukul. Perkenalkan, nama saya Devi Triani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Laravel adalah framework bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor atau PHP yang dibuat oleh Tyler Otwell dan pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel memiliki banyak fitur modern yang sangat membantu developer dalam membuat aplikasi. Beberapa fitur tersebut diantaranya adalah Bundlist, Eloquent ORM atau Object Relational Mapping, Query Builder, Resource Controller, Blade Migration, Middleware, dan Automatic Pagination. Laravel juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu menggunakan Command Line Interface atau CLI Artisan, menggunakan Package Manager PHP Composer, penulisan kode program lebih singkat, mudah dimengerti, dan ekspresif. Maksud berdasarkan uraian di atas, maka akan digunakan framework Laravel untuk membuat aplikasi penyampaian informasi, penunjang perkuliahan berbasis web. Dengan digunakannya framework Laravel, diharapkan pembuatan aplikasi perpustakaan akan cepat selesai serta dalam hal pengembangan aplikasi di masa mendatang akan mudah dilakukan. Tujuan dan maksud. Di sini kami mempunyai beberapa tujuan dan maksud dari pembuatan program perpustakaan, yaitu menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Adapun tujuannya adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Analisa masalah. Berikut ini permasalahan yang ada pada perpustakaan. Yang pertama adalah pendataan yang masih manual menggunakan dokumen fisik menyebabkan sulitnya pengecekan terhadap data yang ada di perpustakaan. Kesalahan penginputan data transaksi dan data tidak up to date. Dan yang kedua adalah pembuatan laporan yang lama membuat kinerja perpustakaan kurang efektif dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan data yang berjalan pada database perpustakaan. Nah, yang kedua, apakah dapat mempercepat pengelolaan data pembuatan laporan? Batasan masalah. Yang pertama, aktivitas pengelolaan data perpustakaan dengan metode konvensional memakan waktu yang relatif lama dan cenderung menimbulkan kesalahan. Yang kedua, sistem informasi yang tingkat kelayakannya rendah dapat menimbulkan permasalahan baru seperti yang kurang sesuai dengan kebutuhan, sulit digunakan, dipelajari, dan efisien. Solusi masalah. Yang pertama, dengan dibuatnya pemrograman database perpustakaan ini dapat menjadi alternatif untuk mengelola transaksi peminjaman buku agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, program perpustakaan ini juga dapat mempercepat pembuatan laporan data peminjaman buku. Ruang lingkup pembuatan pemrograman ini hanya terfokus pada pembuatan dan penggunaan database perpustakaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya mempunyai user. User ini di dalamnya ada ID, nama, username, email, password, dan lain-lain. Nah, user ini nanti akan mengelola anggota, mengelola transaksi, dan mengelola buku. Pertama-tama, user akan mengelola anggota. Anggota ini di dalamnya ada ID, user ID, pinjam, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, nanti si anggota ini akan melakukan transaksi.
transaksi itu di dalamnya ada ID, kode transaksi, anggota ID, buku ID, dan lain-lain. Nah, user ini nantinya akan mengelola buku. Di dalam buku ini terdapat ID, judul, pengarang, penerbit, dan lain-lain. Nah, kemudian si buku ini nanti akan diproses melalui transaksi. Nah, transaksi ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya adalah user ini berpengaruh kepada seluruh operasi perpustakaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan LRS atau Logical Record Structure. Nah, di sini saya mempunyai user, di dalamnya ada ID, nama, username, dan lain-lain, dan dihubungkan kepada anggota. Nah, penghubungnya ini atau kardinalitasnya mempunyai one to many ke anggota, dan anggota ini memiliki ID, user ID, NPM, dan lain-lain. Nah, anggota ini nanti akan berpengaruh kepada transaksi. Kardinalitasnya adalah one to many. Transaksi ini memiliki ID, kode transaksi, anggota ID, dan lain-lain. Transaksi ini nanti akan berpengaruh juga kepada buku. Nah, di transaksi ini kepada buku mempunyai kardinalitas one to one. One to many artinya pada kardinalitas one to many, relasi harus digabungkan dengan entity pada posisi entity dengan kardinalitas many. Untuk kardinalitas one to many tidak perlu melihat banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. Sedangkan untuk one to one sebaiknya diarahkan kepada entity dengan jumlah atribut yang lebih sedikit. Proses pembuatan program perpustakaan dengan framework Laravel. Di sini kita buka CMD, lalu kita ketikkan PHP Artisan Shell. Tampilan akan seperti ini jika XAMPP-nya sudah kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita buka browser dengan ketikan localhost 8000. Seperti ini tampilan pada login. Lalu kita akan melihat source code-nya. Tampilan login ini ada di file login.blade. Untuk membuat form login, kita menggunakan PHP Artisan Make Migration. Buka file migration. Buka user. Tabel user. Nah, seperti ini tampilan source code-nya. Tabel berupa dengan terminal. Lalu buka file migration, buka create user. Nah, seperti ini shortcut yang sudah dibuat.
Lalu setelah melakukan PHP Artisan Migration pada terminal, maka akan muncul database Perpus pada dengan nama perpusku_gc dengan atribut anggota, buku, migration, transaksi, dan user. Sebelum penampilan tadi, kita harus membuat source code pada NNP dengan nama db_database dengan perpusku_gc dengan db username sama dengan root, db_password. Lalu kita login dengan username yang sudah dibuat. Lalu login. Jika berhasil, tampilan perpusku akan seperti ini. Untuk menambahkan data user, kita klik master data user. Di sini kita bisa menambahkan data user dengan nama, username, email, foto, level, password, dan konfirmasi password. Di sini juga kita bisa menghapus data user. Selanjutnya, kita akan menampilkan daftar buku. Kita klik master data, kemudian muncul tiga kolom, ada data anggota, data buku, dan data user. Kita pilih data buku. Untuk menampilkan hasil ini, kita ke source code. Yang pertama view, kita cari buku. Ini untuk source code untuk membuat data baru. Terus ada menu edit, source codenya begini. Ada indeks buku, ada judul, ISBN, pengarang, tahun, stok, rak, action. Selanjutnya ini menu untuk menampilkan source code untuk menampilkan. Selanjutnya migration, create buku. Ini adalah source code untuk menambahkan buku pada tabel. Ada judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, rak 1, rak 2, rak 3, dan terakhir cover. Selanjutnya kita akan buka controller. Buku controller. Ini adalah
source code dari buku controller. China judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi, dan cover. Pada menu sheet, kita buka buku tabel Cedar, dan ini adalah source code-nya. Di sini ada 3 judulnya: belajar pemrograman Java, yang kedua pemrograman Android, dan yang ketiga Android application. Nama saya Yulia Rahman. Saya akan menjelaskan data anggota dalam perpustakaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan data tabel anggota. Berikut adalah tabel data anggota, lalu bisa lihat di sini. Untuk menampilkan tampilan tersebut berada folder View, ada di folder anggota, lalu berada di file index.php. Lalu pada folder PHP controllers, klik file anggota controllers. Berikut adalah kode pemrograman untuk tabel berada di dalamnya. Function index, function create, function store, function show, function edit, function update, dan function history. Untuk pemodelan tabel anggota berikut adalah kode anggota. Nah, untuk membuat tabel anggota kita menggunakan PHP Artisan Make Migration. Berikut ini adalah tabel anggota. Untuk memasukkan data tabel berikut kita menggunakan PHP Artisan Migration. Jika sudah kita lihat tabel ada di database perpustakaan, klik anggota. Berikut adalah tampilan anggota. Untuk membuat isi tabel, kita menggunakan perintah PHP Artisan Make Cedar. Nah, berikut adalah tampilan kode pemrograman. Untuk memasukkan isi tabel ke dalam database, kita menggunakan perintah PHP Artisan dbseed. Jika sudah berhasil, maka tampil pada database. Lalu kita klik struktur. Ini tampilan data anggota. Terima kasih. Berikut adalah tampilan tabel transaksi untuk proses pembuatan tabel transaksi. Pertama, kita menggunakan perintah PHP Artisan Make Migration. Kita buka ini Make Migration.
Berikut adalah kode program dari tabel transaksi. Untuk memasukkan tabel transaksi ke dalam database, kita menggunakan PHP Artisan Migration. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Jika berhasil, akan tampil di sini. Seperti ini. Untuk membuat controller pada transaksi, kita menggunakan perintah PHP Artisan Make Controller. Kita buka PHP Artisan Make Controller. Nah, ini. Berikut adalah tampilan transaksi controller.php pada folder view. Lalu kita buka folder laporan. Berikut adalah folder laporan. Kita buka folder laporan dan kita buka folder transaksi.blade.php. Nah, berikut kode program dari laporan transaksi. Untuk menampilkan laporan transaksi, kita membuat laporan transaksinya. Kita akan coba untuk transaksi. Kita tambah transaksi. Nah, jika peminjamannya di tanggal 13, maka dikembalikannya itu tanggal 18. Kita cari bukunya. Contohnya ini. Cari anggotanya, yaitu Yulia. Nah, keterangannya pinjaman. Kita submit. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita akan menampilkan laporan transaksinya. Nah, kita ekspor semua transaksi. Kita lihat ya, setelah kita transaksi tampilannya. Nah, seperti ini laporan data transaksinya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu, hasil proyek ini sangat membantu pustakawan dalam proses penginputan data-data, seperti data buku dan data anggota. Dan dalam proses peminjaman buku akan lebih cepat. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.